Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 605 berhenti. Baguslah jika seperti itu. Om Miko berkata, lebih bagus jika bisa membuatnya terkencing supaya dia tahu dengan kehebatanku. Setelah itu dia berpikir sejenak dan berkata lagi, jika begitu, aku hanya menakuti saja, tapi aroma itu tidak akan melukainya, bukan? Nyonya itu tertawa, tentu saja tidak, itu hanya pertarungan banteng biasa saja untuk mempermalukan Rocky sehingga kamu bisa melampiaskan kemarahanmu sekalian kamu bisa memenangkan tambang gioknya. Selain itu, bukankah masih ada Tuan Muda Miko di sampingnya? Kamu adalah matador hebat. Om Miko bernapas lega sambil menjawabnya. Baiklah jika seperti itu, aku akan membuat Rocky tahu siapa aku. Aku mau lihat apakah dia akan pamer di depan kakakku lagi kelak. Om Miko berjalan keluar dengan sombong setelah berkata. Senyum di wajah nyonya muda itu langsung hilang sewaktu dia keluar dan mencibir. Bodoh. Pengawal wanita di sampingnya membungkuk dan bertanya, Nyonya Belinda, Tuan Muda Miko juga akan naik ke panggung, apakah dia akan mengatakan rahasiamu nanti? Takut apa? Nyonya muda itu berkata dengan dingin, Om Miko tidak punya otak, aku bisa sembarang mencari sebuah alasan setelah masalahnya selesai lalu menyanjungnya maka dia pasti akan mempercayaiku. Dia tidak mungkin bisa berpikir lebih jauh berdasarkan otak babinya itu. Pertandingan selanjutnya, Om Miko memakai seragam lengkap dan turun ke panggung dengan penuh semangat. Rocky juga naik ke atas panggung. Pembawa acara di atas panggung sedang bicara sedangkan Om Chris mengerutkan keningnya dan memanggil manajer menghadapnya. Manajernya penuh keringat karena dia tidak menyangka adik Om Chris akan turun untuk bermain dan dia terus menjamin. Tuan Muda Chris, Tuan Muda Miko pernah bermain beberapa kali dan punya pengalaman sehingga tidak mungkin akan ada masalah. Selain itu, kami ada pengawal di sini, jika pemainnya berada dalam bahaya maka akan langsung menembakkan obat bius. Om Chris memijit pelipisnya dan berkata, dia hanya pernah melihat Rocky melihat Feng Shui tapi pertandingan banteng memerlukan keahlian, dia tidak tahu apakah Rocky bisa menghadapinya atau tidak. Dia melambaikan tangan kepada manajernya dan berkata dengan dingin, pergilah, jaga keamanan Miko dan juga Master Rocky. Ini juga kesempatannya untuk mencoba kekuatan Rocky. Sebuah lampu menyorot ke panggung. Semua orang bersorak. Pintu baja perlahan-lahan terbuka setelah peluit ditiup. Ada sebuah angin yang bertiup. Aum. Sebuah banteng hitam keluar dengan teriakan marah dari belakang pintu. Banteng hitam ini langsung menerjang Rocky sewaktu dia keluar. Rocky menghindarinya dengan santai. Lalu banteng hitam itu berputar dan mengarahkan tanduknya yang tajam ke arah Rocky. Rocky mengerutkan keningnya dan bergerak ke samping sekali lagi. Tapi banteng ini seperti menargetkannya dan menyerangnya sekali lagi. Para penonton di bawah berteriak. Om Miko melipat tangannya dan melihat Rocky terus menghindar dan mencibirnya. Master Rocky, kamu jangan terus menghindar, tusuk saja bantengnya. Rocky tidak mempedulikannya dan hanya menghindar saja. Om Miko tersenyum sambil mencibirnya. Master apaan, dia hanya orang tidak berguna. Seekor banteng bahkan bisa menakutkannya. Banteng hitam gagal menyerang lagi sehingga menjadi semakin ganas.
Ong Miko melihat waktunya tiba maka dia maju melambaikan kain merahnya dengan sombong ke depan. Dia hanya ingin menakuti Rocky supaya kakak dan ayahnya tidak akan terus mengatakan dirinya tidak berguna lagi. Ong Miko tidak punya keberanian untuk membuat Rocky terluka karena dia tahu jika keluarga Aung San masih harus meminta Rocky untuk melatih pengawalnya dan akan saling menguntungkan kelak. Ong Miko maju sambil melambaikan tangannya dengan bangga ke arah penonton seolah-olah telah memenangkan pertandingannya dan bersikap sombong. Dia merebut kain merah Rocky dengan sombong dan mencibirnya. Master Rocky, kamu istirahat dulu dan serahkan semuanya kepadaku. Kamu lihat baik-baik bagaimana aku menaklukkan banteng ini. Setelah itu Aung Miko mengayunkan kain merahnya untuk menantang banteng. Hus! Banteng hitam menyerang yang bahkan sama sekali tidak melihat Aung Miko dan langsung menyerang Rocky. Ada apa ini? Aung Miko memegang kain merahnya dan marah. Dia berteriak lalu menggoyangkannya lagi ke arah banteng hitam. Kemudian, banteng itu sekali lagi mengabaikan Aung Miko dan menyerang ke arah Rocky lagi. Aung Miko berulang kali menantang banteng itu tapi diabaikan banteng itu sehingga dia berdiri canggung di atas panggung. Dan terdengar suara tawa di bawah panggung. Aung Miko merasa sangat malu mendengar suara tawa penonton dan dirinya kaget. Bukankah Belinda melakukan sesuatu dengan kain merah ini? Mengapa bantengnya masih tetap menyerang Rocky dengan liar? Para penonton sangat kaget dan tidak ada yang pernah melihat kejadian ini. Banteng hitam ini seolah-olah bermusuhan dengan Rocky. Aung Miko panik ketika melihat banteng sekali lagi menyerang Rocky. Kakinya pasti akan dipatahkan jika Rocky terluka. Aung Miko berteriak ketika dia sedang panik di atas panggung dan menusuk banteng itu. Dia menusuk punggung banteng itu dan menggores ke arah jantungnya. Banteng mengamuk dan badannya sempoyongan dan ada banyak darah di lantai. Wajah Aung Miko terlihat pucat sambil bernapas terengah-engah. Benar-benar menakutkan. Maaf Master Rocky, aku sudah menang. Aung Miko berkata dengan bangga sambil mengangkat tangannya ke arah penonton seolah-olah sudah menang. Tapi para penonton hanya terdiam dan tidak ada suara sorakan. Aung Miko berteriak, ada apa? Apakah tidak melihat aku sudah menang? Pada saat ini terdengar suara Rocky. Belakangmu. Terasa hembusan angin dan Aung Miko melihat ke belakang dengan marah dan melihat ada bayangan hitam dan tanduk banteng tajam menyerangnya. Ah! Aung Miko berteriak ketakutan dan seluruh bulu kuduknya berdiri. Tanpa diduga banteng masih belum mati dan balik menyerangnya. Dia tidak sempat menghindar dan tanduk banteng segera mengenainya. Terdengar suara teriakan Aung Chris Miko. Manajer juga jatuh tersungkur, dia mana tahu jika banteng yang telah ditusuk akan bangun lagi dan menyerang Aung Miko. Pengawal yang ada di samping juga sadar dan langsung mengambil pistol bius. Tapi sudah tidak sempat lagi karena tanduk banteng sudah mengarah ke Aung Miko. Aung Miko ketakutan sampai tidak bersuara dan dia membeku. Tepat pada saat ini Rocky berteriak, "Berhenti!" Banteng yang mengamuk seperti terkena sihir dan langsung berhenti di depan Aung Miko. Aku bukan menantu sampah, bab 606 binatang buas keluar. Tanduk banteng yang tajam pas berada di dada Aung Miko yang bahkan telah merobek bajunya. Aung Miko bernapas terengah-engah karena ketakutan dan dia terlihat seperti orang linglung yang duduk lemas di atas lantai. Para penonton langsung diam setelah melihat semua ini.
Mata kaget semua orang melihat ke arah Rocky. Mulut Om Chris menganga karena kaget. Ada apa ini? Seluruh lapangan menjadi kaget. Bahkan banyak orang yang perlahan-lahan berdiri sambil mengeluarkan kameranya dan mengambil foto di atas panggung. Pada saat ini, pengawal langsung menembakkan obat bius ke arah banteng. Banyak tembakan bius mengarah ke tubuh banteng. Banteng hitam itu tidak bergerak dan tiba-tiba jatuh. Bruk, terdengar sebuah suara keras di atas panggung. Tanduk banteng yang tajam langsung menancap di antara kedua kaki Aung Miko, hanya berjarak 2 mm maka bisa membuat dia menjadi kasim selama sisa hidupnya. Aung Miko bernapas terengah-engah dan seluruh badannya gemetaran. Wajah Rocky terlihat tenang sambil berkata, "Kenapa, bukankah kamu mau sesuatu yang menantang? Apakah cukup menantang sekarang, Master?" "Master Rocky." Aung Miko mengangkat kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Dia hampir ditusuk oleh tanduk banteng, dia tidak ingin merasakan tantangan seperti ini untuk kedua kalinya dalam hidup ini. Pada saat ini, panggung yang sunyi akhirnya bersuara. Apa yang terjadi barusan? Mengapa bantengnya tiba-tiba berhenti? Apakah terjadi keajaiban? Aung Chris ketakutan dan penuh keringat dingin serta perlahan-lahan duduk. Adiknya hampir saja mati. Meskipun dia tidak melihat Rocky melakukan sesuatu tapi dia bisa menebak jika ini ada hubungannya dengan Master Rocky. Rocky menundukkan kepalanya sambil berkata kepada Aung Miko, "Kamu kalah." Aung Miko gemetaran dan wajahnya pucatnya sambil mengatakan beberapa kata. "Bukan kamu yang membunuh bantengnya, siapa tahu apa yang terjadi." Putaran ini tidak dihitung. Dia sangat marah dan tidak tahu apa yang terjadi dengan bantengnya sehingga menjadi begitu kuat. Rocky melihat banteng yang ada di lantai, badannya masih panas tapi ada sebuah aura aneh. Dia bisa merasakan ada yang menjebaknya ketika dia naik ke panggung. Sewaktu dia dan Aung Miko naik ke panggung, mereka masing-masing mengenaikan plat nomor tapi punyanya ada sebuah aroma aneh sehingga binatang buas menjadikan dia sebagai sasaran. Sedangkan badan banteng juga ada aroma aneh, pasti seseorang memberikan obat kepadanya. Obat semacam ini akan membuat binatang mengamuk dan kuat. Sepertinya ada orang yang sedang menargetkannya. Hanya saja, sepertinya lawannya tidak tahu dengan kekuatannya, jangankan seekor banteng yang sedang mengamuk meskipun ada 100 ekor, Rocky juga bisa menghadapinya dengan santai. Dia tidak bertindak karena dia diam-diam memperhatikan sekelilingnya. Orang yang menargetkannya pasti ada di tempat. Mata Rocky tertuju pada seorang wanita yang sedang duduk di kursi VIP barat laut yang juga punya aroma seperti itu. Tapi ketika Rocky ingin menggunakan energi sage untuk melihat wajah wanita itu dengan jelas, Aung Miko menyerang banteng itu dengan pisau. Pada saat ini, manajer membawa beberapa pengawal datang dan segera membuka pintu kandangnya. "Tuan Muda Miko, di sini terlalu berbahaya, mohon kamu turun." Aung Miko juga tidak berani meneruskannya lagi lalu dia berkata dengan marah kepada Rocky, "Kita seimbang pada permainan ini, kita akan bahas masalah taruhannya lagi kelak." Setelah itu dia berdiri sambil memelototi Rocky. Dia hampir kehilangan nyawanya. Apakah Rocky masih menginginkan tambang gioknya? Tepat pada saat ini, seluruh pintu baja di arena terbuka dan mengeluarkan suara berderit. Aung Miko tertegun lalu memarahi manajernya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah masih mau melepaskan banteng lagi?"
Dia melihat manajer menunduk dan langsung marah. Bodoh sekali, cepat lepaskan kuncinya. Tidak, bukan. Tuan Muda Miko. Tangan manajer yang memegang kunci terus gemetaran dan berkeringat dingin. Kuncinya tidak bisa dibuka. Apa? Aum Miko tertegun. Tepat pada saat ini terdengar suara auman beberapa binatang buas di belakang. Terasa hembusan angin kencang dari belakang. Aum Miko ketakutan lalu berbalik, yang keluar bukan banteng tapi binatang buas yang lebih buas lagi. Selain ada seekor singa, juga ada macan putih, dan yang terakhir keluar adalah sebuah beruang hitam setinggi 2 meter. Mungkin karena terkena sorotan lampu yang terang maka beruang itu berdiri dan badannya memakai baju baja berduri. Aum Miko ketakutan melihat semua ini dan dia memukul pintunya dengan sekuat tenaga. Brengsek, cepat buka pintunya. Cepat buka. Manajer juga kaget, kunci yang dipegangnya terus bergoyang dan dia bergumam. Ada apa ini? Bukankah para binatang buas ini dikurung di bawah tanah? Siapa yang mengeluarkan mereka? Pengawal yang berada di samping juga kaget. Mereka segera mengeluarkan peluru bius. Tapi badan beberapa binatang buas ini memakai baju baja, apalagi obat bius hanya bisa untuk menghadapi seekor banteng sehingga tidak berguna bagi mereka. Aum! Beruang hitam meraung yang menggetarkan seluruh arena pertandingan. Cepat buka pintunya. Aum Miko panik sambil terus berteriak. Manajer hampir menangis dan tangannya bergetar dengan hebat. Beberapa pengawal itu juga ketakutan dan berusaha menghancurkan kuncinya. Jika Aum Miko mati, mereka semua harus ikut menemaninya. Siapa yang telah mengganti kuncinya dan melepaskan binatang buas ini? Para penonton sangat ketakutan melihat adegan ini. Bahkan ada wanita yang agak penakut yang pingsan. Hanya wanita yang memakai gaun di barat laut yang perlahan-lahan berdiri sambil tersenyum. Siapa suruh Aum Miko begitu bodoh? Dia bahkan percaya dengannya. Dia membantunya dan membalaskan dendam untuk Bram, adiknya yang mati. Dia telah merencanakan semua dengan teliti supaya Rocky mati mengenaskan. Sedangkan Aum Miko, dia hanya orang bodoh saja. Salahkan Rocky saja. Siapa suruh keluarga Aung San begitu percaya dengan Rocky dan bahkan tidak mendengarkannya? Biarkan kedua orang itu mati dimakan singa. Selama Aum Miko mati maka tidak akan ada bukti lagi. Setelah mereka berdua mati maka dia juga akan meledakkan bom yang disembunyikan di bawah tanah dan meledakkan Koloseum ini. Meskipun mencarinya maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan buktinya. Aung Chris yang berada di ruang VIP melompat sambil memegang pistol dan berlari ke arah lantai bawah. Aum! Singa mengaum dan matanya yang merah langsung datang menerjang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.